baru hijrah, lengkap ini. Ada bekas Indes, wakil daerah, mana lagi ini, mubalik daerah. Lengkap ini. Inkel ya, termasuk cuman bekas Pak Indah nggak datang ini ya. Nggak dengar paling ya. Kalau datang lah lengkap ini sudah. Alhamdulillah kita penuh kesyukuran, kita berbahagia, falyafrahu. Maka pada kesempatan ini saya ingin menguatkan hijrah kita, yaitu satu poin yang sangat penting saya kira dalam kehidupan, bagaimana kita supaya bisa menikmati ibadah, menjumpai namanya lazzatul ibadah, lezatnya, enaknya beribadah, indahnya kebersamaan dalam beribadah kepada Allah. Ini yang menurut saya dulu kita belum menghayati, belum melatih diri bagaimana mencapai indahnya kebersamaan dalam beribadah. Dulu menurut saya yang kita rasakan indah, senang dalam kebersamaan saja. Karena apa? Karena ibadahnya bukan nomor satu. Yang saya maksud program kualitas ibadahnya bukan nomor satu, sehingga dulu kita itu seakan-akan sudah paling top, paling atas, dan nggak ada di atas kita, gitu. Lianis es turbo kabeh, taibon kabeh. Ada bahasa itu, gua biuk, semua cek biuk misalnya. Top perasaannya. Nah, maka saya katakan dulu di antara kekurangan atau hal yang perlu kita bina sekarang, kita tingkatkan sekarang, adalah mencapai indahnya kebersamaan dalam beribadah. Bukan kebersamaan dalam berasobiyah. Kalau berasobiyah itu hanya bangga dengan golongan. Kalau ini tidak, kita bangga jika kita bersama dalam beribadah kepada Allah, di dalam meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Nah, dulu bersama dalam beribadah, tapi ibadahnya biasa-biasa saja, tidak mencapai yang sebenar-benarnya ibadah kepada Allah. Apa contohnya? Contohnya adalah karena masih kehilangan namanya ruhnya ibadah. Ibadah itu bahasa kita adalah menghamba kepada Allah, menghamba, merendah, khusyuk kepada Allah. Dari menghamba ini kita merasa lemah, kita merasa fakir kepada Allah. Tidak ada sedikit pun kesombongan dalam hati kita. Ketika kita ruku', kita ingat kepada Allah. Subhana rabbiyal azim, maha suci engkau ya Allah, Rabbi, Tuhanku al-azim, yang sangat agung. Di situ menikmati lazzatul ibadah, lezatnya orang beribadah. Apalagi ketika sujud kepada Allah. Orang bersujud itu adalah posisi yang paling sangat-sangat merendah di hadapan Allah. Dulu kita hanya diajak sholat gitu aja, tidak diajak bagaimana menikmati
lezatnya orang bersujud. Nah, kita akan berusaha setelah hijrah ini bagaimana kita bersama berta'awun, tapi dalam rangka betul-betul menjaga ibadah kita. Bukan hanya menjaga pergerakan, perkumpulan, bagaimana sepak bolanya, bagaimana apalagi nih, mana timnya nih? Silatnya, bagaimana apalagi kegiatan-kegiatan, jaga di jalan, jaga parkir, jaga gereja tambahannya. Allahu Akbar. Betul-betul kita sangat berharap hijrah kita bukan hanya hijrah secara lahir, tapi batin kita. Wa man yuhajir fi sabilillah wa man yakhruj min baitihi muhajiran ilallah wa rasulih. Karena kita hijrah secara fisik maupun secara batin kita kepada Allah Rasul. Marilah kita tingkatkan kualitas ibadah kita bersama di dalam keluarga. Kita contohkan di dalam keluarga. Saya bacakan dalam surah At-Tur. Dalam surah At-Tur mulai dari ayat 25 sampai ayat 20 sampai ayat 28 diterangkan wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin famanallahu alaina wa waqana adzabas samum inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barrur rahim. Ketika Ibu Aisyah salat sunnah membaca ayat ini, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Kata Urwah bin Zubair, ponakannya Ibu Aisyah, dia mendatangi Ibu Aisyah ingin ketemu, lagi sholat sunnah membaca ayat ini, lama diulang-ulang sambil menangis karena lama. Sama Urwah bin Zubair ditinggal ke pasar, udah tak tinggal dulu lah. Balik dari pasar ternyata masih sholat, masih baca ayat ini lagi. Apa kira-kira rahasia dari ayat ini? Maka kita akan ambil yang berkaitan dengan judul kita tadi, mencapai indahnya ibadah, kebersamaan dalam indahnya beribadah. Di sini diceritakan bahwa besok di surga, ahli surga wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalu, antara satu dengan yang lain saling menghadap dan saling mengenang masa lalu di dunia, bercerita, dulu kita begini, dulu kita hijrah, dulu kita ketemu di Sugio, dulu kita ngaji, cerita. Dulu kita sama-sama mohon ampun kepada Allah dari penyimpangan-penyimpangan akidah, mengkafirkan semua muslim. Nah, mungkin besok diomong itu kejadian-kejadian di dunia, yatasaalu. Di antara lagi yang paling dibicarakan, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Mereka mengatakan, sungguh kami dulu di dunia berada di dalam keluarga kami bersama anak istri keluarga dalam kondisi musyfiqin, orang-orang yang takut dengan siksa Allah, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang konsentrasi ibadah kepada Allah. Musyfiqin, selalu takut, selalu bersemangat ibadah, khusyuk kepada Allah, sujud kepada Allah, menghamba kepada Allah bersama keluarga. Fi ahlina musyfiqin. Apa balasannya? Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Maka Allah memberikan anugerah kepada kami dan menjaga kami dari siksa neraka yang sangat panas, Inna kunna min qablu nad'u. Sungguh kami di dunia dulu bersama keluarga,
kami berdoa, kami memanggil, kami menghamba kepada Allah. Innahu huwal barrur rahim. Sungguh Allah dan yang maha baik dan maha penyayang. Ini yang kita ambil, bagaimana balasan surga ya, yang sangat tinggi, sangat berharga, lalu dikenang oleh ahli surga. Dia mengenang masa lalunya yang diingat adalah musfiqin. Mengatakan inilah ciri-ciri ahli surga. Dia bersama keluarga dalam ketakwaan kepada Allah. Maka kita ambil di sini indahnya kebersamaan dalam beribadah. Pertama di keluarga, marilah kita hidupkan sebagai tokoh. Kalau dulu katanya pengurus daerah, pengurus desa, pengurus kelompok, ya, ngurusi wong sak desa, anak bojonya nggak diurusi, nggih, musyawarah, nggak rampung-rampung. Malam ini musyawarah. Bagaimana ayat ini? Inna kunna qablu fi ahlina musfiqin. Masya Allah. Anak saya setelah saya katanya di DNA, kemudian gitulah seterusnya, dengan saya malah dekat, senang kalau ditanya, karena tiap hari ketemu Abah, duduk bersama Abah. Nah dulu enggak, Abah musyawarah terus. Anak kecil bisa merasakan. Bagaimana dengan ayat ini? Inna kunna qablu fi ahlina musfiqin. Saatnya sekarang, jangan terlambat lagi. Bikinlah keluarga, suasananya adalah suasana musfiqin kepada Allah, suasana bertakwa kepada Allah, suasana khusyuk kepada Allah, tertib sholat wajibnya, semangat sholat malamnya, menambah sholat-sholat sunnahnya, menjadi ahli zikir, menjadi ahli Quran. Apapun yang bisa kita lakukan, jangan terlambat, karena kenangan ahli surga yang paling berharga besok di hadapan Allah adalah mereka katakan inna kunna qablu fi ahlina musfiqin. Maka dalam hadis disebutkan dalam riwayat Abu Daud. Kapan ini nasi Abu Daud? Tadi kan nasi Bukhari. Ada nggak nasi Abu Daud? Kalau nasi bin Daud ada, insya Allah. Disebutkan dalam Sunan Abu Daud an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan. Sungguh Allah menyayangi, atau ini doa dari Nabi, semoga Allah menyayangi seorang laki-laki, seorang suami, qama minal lail, dia berdiri salat malam, fasalla wa ayqadha imra'atahu, lalu dia salat dan dia membangunkan istrinya. Untuk apa? Untuk salat apa untuk nambah salat? Untuk nambah salat. Wa ayqadha imra'atahu fa in abad nadhaha fi wajhiha alma. Kalau istrinya menolak, maka wajahnya disiram air, siram sedikit, 1 gelas tapi ujungnya saja, ujung bawah, jangan 1 ember. Itu nanti bukan tambah bangun, malah marah seminggu sebulan belum tentu sembuh. Maksudnya kasih air supaya istrinya bangun, diajak bangun. Apa kata Rasulullah? Rahimallah. Coba kata-kata rahimallah. Ada kalanya ini pernyataan bahwa Allah sayang kepada seorang suami yang beribadah malam kepada Allah, lalu dia membangunkan istrinya. Sebaliknya, rahimallahu imra'atan, semoga Allah menyayangi seorang wanita qamat minal laili fasallat, dia berdiri di waktu malam, dia sholat, wa ayqadat zaujaha,
dia membangunkan suaminya. Fa in aba nadhat fi wajhi alma. Kalau suaminya tidak mau bangun, maka wajahnya disirami air. Kisos. Kemarin istrinya dibangunkan 1 gelas. Nah, besoknya suaminya nggak bangun, siram 2 gelas. Kenapa? Karena laki-laki 2 kali lipat, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Laki-laki 2 kali lipat. Kuyon ya. Masya Allah. Ketika Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan sesuatu yang baik dan khusus kepada suatu perbuatan, berarti itu adalah sesuatu yang istimewa. Allah menyayangi semua orang iman, menyayangi semua orang yang beribadah. Kalau disebut secara khusus, berarti itu istimewa. Nah, apa yang kita ambil di sini? Inilah gambaran kehidupan kebersamaan dalam beribadah di dalam keluarga. Tidak kok suami hanya menjadi ahli ibadah sendirian, tidak. Membiarkan istrinya, membiarkan anak-anaknya, tidak. Tapi bersama dalam beribadah kepada Allah. Itulah ciri khasnya ahli surga. Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kami dulu di dunia bersama keluarga kami, dalam keadaan bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Jangan menjadi solehah sendiri. Suaminya bikinlah jadi suami yang soleh, jangan dibikin solehah juga. Bikin solehah gimana? Suaminya suruh taat sama istrinya. Bikin soleh anak-anaknya, putranya, karena besok akan ditanya di hadapan Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dalam waktu-waktu yang penting, waktu-waktu yang sangat baik, bagaimana sunnah Rasulullah, sebagaimana ketika malam 10 malam yang akhir. Apa kata Ibu Aisyah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahya lailahu. Malam itu melean. Ahya itu hidup, menghidupkan malamnya. Wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Dalam riwayat lain, istrinya, anak-anaknya, bahkan cucunya yang sudah mampu melean, mampu berdiri, dibangunkan oleh Rasulullah. Ini berarti hal yang penting yang selama ini belum menjadi perhatian kita. Apalagi yang saya katakan tadi, sibuk jadi pengurus, sibuk jadi mubaligh daerah, pondok. Anak istrinya tidak terurusi. Kalau makan, minum, tempat sudah ada. Ada yang lebih penting dari itu, cirinya ahli surga. Bersama, berkeluarga, tapi yang diutamakan adalah urusan ibadah kepada Allah. Bahkan dalam beberapa ayat lain, seperti dalam surah At-Tur juga, yang ayat 21 ini, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman lalu diikuti oleh keluarganya, oleh anak turunnya dengan keimanan pula, maka alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami susulkan kepada mereka anak turun mereka. Artinya syaratnya adalah iman, diurusi imannya. Dulu kita ngurusi apanya? Sing penting jamaah le, nduk aja sampai metu saka jamaah. Muga-muga awakmu tetap jamaah sampai pol pati. Iki dungane wong tua, iki dungane mbahmu nduk, aja sampai metu. Bagaimana kalau kita ganti dengan ini, dengan ayat ini? Benar apa tidak? Lebih baik, lebih benar. Yang diurusi biimanin, imannya.
Nah, apakah bab jamaah itu bukan bab iman? Bukan. Jamaah itu bab kewajiban, tapi harus dengan makna yang benar. Ini maknanya salah, pengertiannya salah dulu, lalu ditempatkan kepada keimanan. Di mana letak kesalahannya? Double. Memaknainya salah bab jamaah, lalu diposisikan menjadi standar surga neraka, menjadi bab iman, bab akidah, bab yang paling diutamakan. Padahal dalam ayat ini walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, yang diurus itu imannya. Kalau bicara iman, kira-kira apa yang diurusi? 6 rukun iman. 6 rukun iman itu yang diurusi. Bagaimana imannya kepada Allah dan dalam siapa? Kepada katanya tim apa dulu? Tim 5 apa tim 7? Selali sana. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah kondisi keluarga yang sangat baik sebagaimana kondisi keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dinomorsatukan itu adalah urusan agama. Nah, berarti harus ada ta'awun di dalam keluarga. Masing-masing menyadari bahwa itu kewajiban, tuntutan. Suami merasa punya kewajiban kepada istri, bapak merasa punya kewajiban kepada anak, istri merasa punya kewajiban kepada suami, anak merasa punya kewajiban kepada orang tua. Semuanya dalam urusan ta'awun, saling menguatkan dalam urusan ketaatan. Cukup kita banyak gambaran di dalam Al-Quran. Misalkan kita ambil Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Bagaimana cerita dalam Al-Quran? Sampai perintah berat ibadahnya Nabi Ibrahim itu bertauhid, sehingga beliau sukses dalam bertauhid, dalam menjadi hanifan, dalam menjadi khalilullah. Wattakhadallahu Ibrahima khalila, cinta kepada Allah yang luar biasa, kalah semua, anak, istri, kalah dengan cintanya kepada Allah. Ibadahnya di situ Nabi Ibrahim, topnya beliau di situ, sehingga diambil kekasih khusus oleh Allah. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Beliau dalam melaksanakan perintah-perintah Allah bekerja sama dengan putranya Nabi Ismail. Sampai perintah yang paling berat apa? Perintah yang paling berat menyembelih Nabi Ismail. Walaupun Nabi Ismail masih kecil, tapi dia menyadari, dia punya keimanan. Dia punya keimanan sehingga mendukung perbuatan yang memang diperintahkan oleh Allah. Inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Kata Nabi Ibrahim, aku bermimpi berulang kali menyembelih kamu wahai Ismail. Fanzur madza tara. Silahkan kamu pertimbangkan Ismail. Coba kita bayangkan, disembelih dimintai pendapat. Anak masih umur 10 kurang lebih 10 tahun. Mau disembelih, kamu mau saya sembelih, ini perintah Allah. Fanzur madza tara. Ini ibadahnya saat itu, pengetesan ikhtibarnya Nabi Ibrahim sampai di mana cintanya kepada Allah, tauhidnya kepada Allah sampai di mana. Ini lahir batin, karena Allah waktu itu tidak mengatakan nanti saya datangkan gantinya, enggak ada. Betul-betul perintah dan tidak ada bayangan akan diganti. Ini harus disembelih betul. Ketika Ismail ditanya fanzur madza tara, apa yang dijawab? Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Allahu Akbar. Ini indahnya kebersamaan di dalam keluarga, ketika keluarga itu menjadi orang yang faqih, orang yang faham dalam agama, orang yang mendahulukan ibadah kepada Allah, sehingga dalam menjalani cobaan yang berat pun semua mendukung. Ya abati, hai bapakku, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang engkau diperintah wahai bapak.
satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah Pak, insyaallah Abah, Bapak, saya akan bersabar menghadapi ini. Setelah bersabar, siap berjalan menuju Mina. Dalam perjalanan masih diganggu sama iblis. Kata iblis, Ismail, kamu nggak ngerti, kamu mau disembelih, sakit, dipotong leher kamu. Ambil batu, lempar, sehingga ada lempar jumrah. Jalan lagi, ganggu lagi sama iblis, lempar lagi sampai sekarang ada 3 jumrah. Pada akhirnya sudah siap di sekitarnya jumrah Aqabah. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nada ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya. Kata Allah, ketika Nabi Ismail sudah berpasrah, sudah tidur, Ibrahim juga sudah siap menyembelih, disitulah oleh Allah dipanggil, ya Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, kamu sudah melakukan, kamu sudah melaksanakan mimpi perintah saya dalam mimpi kamu, sudah cukup. Wa fadainahu bidzibhin azim, kami ganti dengan hewan sembelihan yang agung yang langsung didatangkan dari surga. Itulah sunnahnya menyembelih kurban. Sekarang nggak boleh, walaupun bisa sabar terus nyembelih anak, nggak boleh. Sekarang nyembelihnya kambing, itu pun juga jangan cari dari surga, nggak ada, cari dari pasar saja. Kayak yang kita makan tadi, empuk kan, kambing muda tuh. Kambing muda, nikmat, alhamdulillah. Jadi ini gambaran ya bagi kita. Ketika kita dalam kehidupan ini punya istri yang solehah, punya anak yang soleh, punya putri yang solehah, sungguh akan mudah di dalam menyempurnakan ibadah kepada Allah, akan imbang. Ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah di tempat yang tidak ada tanaman, yang sangat panas, dibantu oleh siapa? Nabi Ismail. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika keduanya bersemangat membangun, Nabi Ibrahim jadi tukangnya, Nabi Ismail jadi kulinya. Angkat batu sampai muter Ka'bah, sudah tinggi, Nabi Ibrahim nggak sampai tangannya, diambilkanlah, namanya sekarang dinamai apa? Maqam Ibrahim. Ketika diinjak oleh Nabi Ibrahim, di situ ada bekas kaki. Nah, cuman kalau sekarang itu simbolis saja, simbolnya saja, itu dari Kuningan ya. Kalau aslinya Allah alam masih ada atau tidak. Tapi yang jelas itu adalah salah satu mukjizat, kenang-kenangan, istilah bukti keagungan Allah ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah. Itu gambaran. Begitu juga dalam keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diutamakan, dinomorsatukan adalah urusan ibadah. Ketika beliau mendapatkan harta banyak, tawanan perang banyak, budanya, beliau bagikan kepada orang-orang yang berperang dan bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Pada saat itu putri beliau yang namanya Fatimah Az-Zahra datang kepada beliau, disuruh oleh keluarganya, selama ini kamu kan nggak punya budak, kamu nggak punya budak, nggak punya pembantu, sampai tangan kamu sampai kapalan, ngapal, menggiling padi. Kalau di sini padi, kalau di sana gandum. Itu Fatimah, putri Rasulullah. Ketika Fatimah datang, anak yang paling beliau sayangi, karena memang sisanya hanya itu, ya memang Fatimah. Kalau Fatimah datang, Rasulullah berdiri, dia cium keningnya, bahagia, dekat dengan putrinya, tidak jauh, selalu rindu putrinya, kangen bapaknya, bapaknya kangen putrinya. Kalau sekarang ini kadang-kadang bapak ibunya kangen, anaknya lali, nyekel HP itu wis. Gararo bapak ibu setannya laro.
Kemudian bapak karo ibu lebih cinta HP daripada menghormat orang tua. Nah itu Rasulullah sayang. Setelah Fatimah datang, apa kata Fatimah? Wahai Abi, wahai bapak, saya ingin dibagi pembantu. Kata Rasulullah apa? Iya, tunggu saja. Berhari-hari ditunggu, nggak datang-datang. Bahkan mendengar bahwa pembantu-pembantu sudah dibagi semua, sudah nggak ada sisanya. Gelisah menunggu. Bagaimana Rasulullah saat itu datang malam, sudah malam, Fatimah dan Ali sudah mapan tidur, ya, sudah mapan tidur. Beliau datang, salam, mereka mau bangun, tidak boleh, udah tiduran aja, duduk di situ. Rasulullah dengan nada yang baik, dengan nada yang sayang, beliau mengatakan, maukah saya ganti yang lebih utama daripada pembantu? Ya mau dong. Ternyata diganti apa oleh Rasulullah? Zikir, ya, menjelang tidur dan setelah sholat. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah, wallahu akbar. Menjelang tidur juga, kemudian setelah sholat. Itu lebih baik daripada pembantu, kata Rasulullah. Yang kita ambil di sini adalah bagaimana sunnah Rasulullah. Pertama, menomorsatukan ibadah pasti. Kadang-kadang bapak ibu memikirkan anak itu dunianya yang diutamakan. Memang itu kewajiban juga. Dalam Al-Quran disebutkan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Orang-orang tua supaya khawatir meninggalkan anaknya dalam keadaan lemah. Memang suruh menjaga bagaimana ekonominya, bagaimana suruh merencanakan jika mampu. Tapi yang utama adalah masalah apa? Masalah agama, masalah ketakwaan. Ini yang saya ingatkan secara khusus bagi bapak ibu, saudara-saudari, para muhajirin katanya yang baru hijrah. Kekurangan yang lalu harus diperbaiki sekarang. Bikinlah, buatlah suasana dalam keluarga adalah suasana ibadah. Suasana ibadah. Jangan dibiarkan suaminya atau istrinya atau putra-putrinya dalam keadaan tidak bersemangat ibadah. Jangan. Diajak bersama, berjuang, menetapi ibadah sehingga besok di surga bisa bersama-sama. Inilah kebersamaan yang indah, kebersamaan yang akan tergambar, terkenang besok sampai di hadapan Allah. Lalu secara umum sekarang di luar keluarga ada kejadian, tidak banyak sebenarnya, tapi ini cukup menjadi peringatan bagi kita semua. Dia hijrah, pindah karena yakin bahwa yang dulu itu asabiyah, yang dulu itu firqah, dan itu benar. Saking yakinnya dia keluar lalu menyendiri. Ada satu dua saya jumpai, masih dalam rangka saya nasihati, saya ajak untuk jangan melakukan kesalahan kedua, ya, meninggalkan firqah, meninggalkan asabiyah, terus menyendiri. Nah, ini salah juga. Padahal dia belum mandiri dari sisi keilmuan. Dari sisi keilmuan. Nah, ini juga salah, ini bahaya. Atau menyendiri, belum cukup ilmunya, atau salah bergabung. Memang kita harus membuka tali ikat pemahaman yang salah dulu, penyimpangan, yaitu pemahamannya Khawarij, mengkafirkan saudara muslim, itu harus harus dilepas ikatan itu. Tapi bukan artinya kita disuruh bergaul semau kita. Wah, pokoknya muslim, pokoknya la ilaha illallah, aku wis dulur kabeh wis. Gitu. Akhirnya apa? Bebas. Padahal dia belum punya pondasi yang kuat dalam masalah akidah. Ilmunya belum mapan. Ini juga bahaya. Yang golongan pertama
Saya katakan ini menyendiri karena was-wasnya dia, bayangannya takut asobiyah, takut firqah lagi. Wis aku orang ngeblok rono, orang ngeblok rene. Tapi dia belum mandiri, ilmunya belum ada. Nah ini juga dalam bahaya, ini juga melanggar. Karena apa? Dulu yang kita baca dalil itu yadullahi ma'al jamaah wa man syadza syadza ilan nar. Apa itu arti yang benar? Yadullah ma'al jamaah, tangan Allah bersama jamaah. Siapa jamaah yang dimaksud? Dulu kita kan yakin, wah itu kami itu. Untuk wong jobong kabeh itu aku itu. Kita ini apa Pak ciri-cirinya? Dari tahun 41 sudah jelas beriman, berbaiat, bertaat, yakin yadullah ma'al jamaah. Wa man syadda ilan nar. Sadda napa riyen jenengan nek maneh sadda cabi dibaleni malih terus iki mutan mboten. Wa man syadda sapa sing merezel nggih ngoten nggih, merezel atau mencil mecepat maka mencilkan neraka. Apalagi kalau yang baca wakil 4, panjang, sudah meninggal tapi orangnya ilan nar. Saya masih kecil tuh, merokok tenan, merokok panjang nerakanya itu ilan nar gitu bacanya. Itu wakilnya, kayaknya orang Lamongan juga tuh istrinya gitu. Hei yang gitu, nah, Lamongan kan. Wa man syadda ilan nar gitu bacanya. Kalau sudah nar itu sepertiga malam tuh nasihat tuh. Bangun kita ilan nar panjang ya. Neraka tenan. Pokoknya kalau sampai syadda rezal misai jamaah ini kan neraka tenan. Neraka tenan semakin udah. Padahal salah saudara. Nah, tidak ada ulama memaknai yang ini jamaah ini maksudnya jamaah berimam, berbaiat, bertaat hanya sekelompok sembunyi, tidak ada. Kalau dibuka silakan buka hadisnya, buka syarahnya. Bagaimana ulama memaknai? Di sini diantaranya kalau langsung buka hadisnya itu Tirmidzi, coba dibuka di syarahnya contoh Tufatul Ahwadi itu, di situ ditulis hum ahlul fikhi, ahlul Quran, ahlul hadis, ahlul ilmi. Mereka adalah ahli Quran, ahli hadis, ahli fikih, ahli ilmu. Kamu ikuti mereka, jangan pisah. Jangan pisah dari ustadz, jangan pisah dari ulama, jangan menjauh dari mereka. Soalnya apa? Ilan nar. Sekarang kan kebalik, ulamanya dibuat, diusir, katanya sadda, yang sadda ulamanya. Ini kan pemikiran terbaik iman. Prawiro kata orang Jawa, nggih leres, prawira. Barakallahu fi ahlika wa malik. Semoga Allah membarakahi keluargamu dan hartamu. Aina sukukum, mana pasarnya? Abdurrahman bin Auf, seorang pebisnis, dia masuk di Bani Qainuqa, pasar Bani Qainuqa. Dalam waktu yang sebentar dia sudah mendapatkan hasil. Memang jago, dia ahli berdagang. Pulang sudah bawa keju, bawa samin. Dalam riwayat dia bawa apa namanya, dibontotin. Saya sebenarnya mau tadi tapi ya malu saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini gambaran. Jangan salah paham. Kita sudah nggak ada firqah, nggak ada asobiyah, karena kita sudah paham itu. Bergabung bersama, saling menguatkan, itu yang dilakukan oleh Rasulullah, itu yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan malu, jangan menjauh, tapi juga jangan bikin firqah lagi. Artinya kita buka untuk siapapun yang mau bersama-sama. Misalkan kita bikin masjid seperti ini, yang mau sholat di sini monggo. Kalau dulu kan sampai ada orang masuk selain kita, tolak sopoy, yang bagian keamanan, piye kok pengamanan ini kok sampai jebol ini. Nah itu tobat itu besok itu, sampai ada orang masuk itu, wayai tek daerahan nih.
ngetek daerahan di tonah soal rahasia. Sekarang kita buka, siapa mau ikut ngaji, siapa mau ikut ibadah, monggo, selama dia muslim ya. Kalau non muslim mau ibadah di sini ya jangan dong, dia punya tempat sendiri. Muslim ibadah bersama, ayo bersama-sama ini. Maka ini menjadi pertemuan kita khusus di malam ini. Saya sangat sekali mengingatkan jangan ada lagi pemahaman yang salah dengan masalah ini. Kita bersama-sama, itulah namanya berjamaah. Berjamaah itu seperti itu pengertiannya, bukan menyendiri, bikin golongan, tutup, merasa benar sendiri, bukan. Kita berjamaah bersama. Bersama dalam apa? Dalam beribadah. Bersamaan dalam ini semua dalam rangka saling menguatkan. Ada muhajir baru datang, dia masih bingung di Madinah, sakit, nggak punya uang, nggak punya tempat. Oleh Rasulullah langsung dibentuk, ini kamu yang ngurusi ini, kamu yang ngurusi ini, kamu harus ngurusi ini. Itu sunnah Nabi, dan itu tujuan Islam. Tujuan dimotivasi supaya menepi jamaah bersama, itu seperti itu maksudnya. Sampai kalau kisah yang satu lagi, insya Allah, yang terjadi ketika ada seorang tamu waktu malam, ya, ini dikisahkan dalam Bukhari juga. Rasulullah mencari siapa yang bisa meramut tamu ini. Nah, siapa yang bisa meramut tamu ini? Ada seorang laki-laki tamu datang kepada Nabi. Lalu Nabi mengutus seseorang kepada istri-istrinya, suruh nanyai, ada nggak makanan untuk menghormat tamu. Setelah utusan balik, katanya semua istrinya nggak punya makanan. Ini bagaimana Rasulullah ya menghormat tamu. Menghormat tamu itu tidak hanya ditunjukkan tempat, apalagi hanya ditunjukkan WC. Datang monggo niki WC ini, oh pantas. Benar kata orang Jawa, gupuh lungguh suku. Ini saudara Rasulullah. Setelah disambut, Nabi ngutus orang, coba tanya itu di rumah-rumah saya itu ada nggak makanan untuk menghormat tamu. Tidak ada. Akhirnya Nabi mengumumkan, siapa yang mau bawa tamu ini, diramut tamunya. Rajul dari Ansor menjawab, saya Nabi. Padahal dia belum tahu di rumah ada apa, tapi karena kesungguhannya ingin membantu, menolong sesama muslim. Tidak harus surat sambung yang dicoret-coret itu, nggak perlu. Muslim, KTP-nya muslim, nah ini tamu saya. Udah tamu dihormati, siapapun. Kata Rajul Ansor, saya Nabi. Terus dia pulang duluan ke rumahnya, nanyakan istrinya, Dek, ada nggak untuk makan untuk tamu? Kata istrinya, mana ada. Sampean ini suami jelas-jelas di rumah nggak ada makanan kok husnudzon. Nggak ada mas, kecuali inilah makanan untuk anak kita, makanan untuk makanan sore anak kita, makan malam anak kita. Apa kata dia kepada istrinya? Sudah gampang, anak kita nina bobokkan. Nah, ceritani opo kono sampai turu, sampai tidur. Nah itu nanti tamunya baru kita ajak ke sini. Betul istrinya. Tapi kata istrinya, loh nanti kan tamu itu kalau orang Arab ya, orang Arab itu sebenarnya adab kesopanannya luar biasa. Kita bisa kalah. Tamu itu nggak mau makan kalau tuan rumahnya nggak makan. Ini kan beda ini konsep, beneran itu dulu kan beda. Kesempatan ini nggak ada kesempatan. Tamu itu nggak mau makan kalau tuan rumah nggak makan juga. Nah itu kata istrinya, gimana nanti kalau nggak makan? Oh gampang, nanti saya datang, tamu datang, saya pura-pura benerin lampu, nanti saya matikan lampunya. Nah pura-pura benerin tapi pura-pura mati lampunya. Nah kalau sudah mati baru kamu bawa makanan, terus bawa piring lain, nanti kebanyakan kulit gitu supaya ada suaranya orang makan. Allahu Akbar. Ini karena kesungguhan
menghormat tamu. Ini ada saudara saya jauh, saudara muslim, sama-sama muslim. Betul, dia datang, benerin lampu, pura-pura lampunya matikan, ditiup, matikan, dah gelap, baru keluarkan makanannya. Wah, coba ini makanan yang enak tuh, pokoknya akhirnya keluarkan. Nah itu, silakan. Dia pura-pura makan juga. Nah, selesailah. Apa kata Rasulullah sebelum dia bercerita kepada Rasulullah? Besoknya Rasulullah sudah mengatakan, dhahikallahu al-lailah ajiba min fi'alikuma. Allahu Akbar. Allah Rabbul Alamin, pencipta segala makhluk, Allah yang sangat agung, mengatakan dhahika, senyum, senang, ajiba, cinta, heran kepada perbuatan kamu berdua. Coba kan dilihatkan sepele aja, cuman ngambil makanan, matikan lampu, kan biasa aja. Tapi kenapa itu menjadi satu nilai yang sangat tinggi di hadapan Allah? Karena ta'awun, membantu, menjaga sesama muslim. Karena ini ta'awunnya itu. Bahkan Allah menurunkan ayat, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dipuji oleh Allah, orang Ansor itu adalah orang-orang yang top keimanannya, orang-orang yang punya keutamaan di sisi Allah. Kenapa? Wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka memilih saudaranya mengalahkan diri mereka sendiri, walaupun anaknya dikalahkan karena ada saudaranya yang lapar. Ada saudaranya yang lapar, walau kana bihim khasasah, walaupun mereka sendiri memerlukan itu, membutuhkan itu. Anaknya nggak makan, dirayu biar makan besok aja. Namanya orang nggak makan kan lapar. Kalau orang sekarang pilih anak apa pilih tamu? Nah, tidak usah dijawab. Kemungkinan mungkin ya anaknya dulu harus kenyang. Nah, tamu urusan nanti. Allahu Akbar. Ini yang kita nilai, yang kita ambil adalah bagaimana Islam mengajarkan kepada kita untuk kita bersama, bergotong royong, berta'awun. Inilah yang mungkin kita sampaikan pada malam ini, ya, bagi saudara-saudari, bapak ibu yang baru atau yang sudah lama hijrahnya. Jangan kehilangan pegangan, jangan kehilangan arah. Tetap kita membina diri, keluarga, bagaimana hidup dalam beribadah. Kemudian kita punya teman-teman dekat atau majmu'ah atau komunitas, nggak apa-apa lah, komunitas. Dulu kan nggak mau dibilang begitu. Perkumpulan, artinya ya seperti ini, ngaji bersama, ibadah bersama, nggak ada masalah. Bukan asobiah, itu bukan. Kita dalam rangka saling menguatkan. Kalau kita punya pos, punya tempat, fa insya Allah lebih mudah, ya. Tempat ngaji bersama ada. Nanti teman-teman yang asalnya bingung nanti ngajinya di mana, di sini sudah ada tempatnya. Memang tempat itu nomor satu. Makanya Khalifah Umar mengatakan al-arda. Ketika penginsap sudah mau masuk Islam sudah banyak, Khalifah Umar segera diurusi bumi, persiapkan tempat-tempat untuk menyambut para hijrawan. Insya Allah biiznillah kita husnudzan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah terus membuka hati yang tertutup, ya, dengan dakwah kita. Kita sampaikan kebenaran dengan ikhlas, dengan niat karena Allah. Wa makaru wa makarallah. Banyak hal-hal yang mereka bikin, saudara. Mereka bikin tujuannya ingin menghambat dakwah kita, tapi itu kita nggak perlu risau karena semuanya ada di tangan Allah, bukan di tangan kita. Ya, contohnya apa? Saya dengan besan saya punya pondok, itu sudah diambil alih, saudara. Tidak cukup ngambil alih tok, tidak cukup, memfitnah. Nah, kita katanya yang ngambil. Bahkan saya sekarang dijuluki apa gitu loh, keramiki apa gitu. Katanya ngambil keramik. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi tidak cukup mereka hanya ngambil alih, tapi juga membuat berita-berita bohong, maksudnya untuk menjauhkan kita. Nah, kita doa saja kepada Allah jangan terpancing,
Ya, kita terus berdakwah, kita ikhlas. Alhamdulillah, ini di Jakarta di mana-mana tempat tokoh-tokoh orang yang mulai berpikir, termasuk karena ada pidatonya Pak Jokowi kemarin yang berpesan supaya paradigma baru dijalankan, jangan tertutup, jangan eksklusif. Itu benar sekali itu Pak Jokowi menjelaskan. Ini banyak tokoh-tokoh yang mulai sadar dan menanyakan. Alhamdulillah, harapan kita bukan benci dendam kepada siapapun, membubarkan siapapun, tidak. Yang ingin kita sampaikan adalah pemahaman-pemahaman yang salah menurut Al-Quran dan hadis, hentikanlah, berhenti. Nanti insya Allah dalam ridha Allah, dalam pertolongan Allah semua. Taib, jazakumullah khaira, barakallahu fina fikum. Sudah tidak terasa ternyata 1 jam lewat. 5 menit mungkin barangkali ada yang mau bertanya, dipersilakan. Kalau tidak ada, insya Allah kita cukupkan dan kita lanjut iktikaf insya Allah. Ada doa yang berbunyi Allahumma qulna wal muslimin minal wa minal fatrati ilal ijtihad. Apa sebab fatrah dan solusinya, dan bagaimana agar memiliki hikmah yang kuat, dan bisakah meraih hikmah secepat mungkin. Fatrah makna aslinya kan telat, maknanya terlambat atau kosong. Kosong itu ya tidak mampu berijtihad, mengambil kebijakan, dan kosong dari hikmah. Hikmah itu yu'til hikmata man yasha, wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Hikmah itu kalau untuk Rasulullah itu sunnah beliau, ilham beliau yang sekarang tercatat di dalam sunnah hadis, namanya hikmah. Kalau perorangan itu disebut dengan istilah hikmah allati tasdur min sadril ulama. Hikmah-hikmah yang keluar dari dada para ulama. Tentunya hikmah itu sumbernya adalah ilmu. Jadi kalau orang ada ilham yang benar, itu namanya ilham, namanya rusdi, ilham rusdi, bukan hikmah. Hikmah itu keluar dari ilmu, berarti yang harus dikuatkan itu adalah ilmunya. Kalau ingin memiliki hikmah dan ingin hikmah yang kuat, ibaratnya itu hikmah itu air yang mengalir deras. Nah, maka yang disuburkan adalah sumbernya. Sumbernya adalah ilmu. Bagaimana ilmu yang kuat? Ilmu yang kuat itu dihafalkan, dipahami. Hafal paham. Maka nanti di situ akan muncul hikmah. Itu usahanya. Karena itu modal utamanya. Hikmah. Yang kedua, pasti berdoa. Nah, bahwa ilmu itu, jangankan kita, Rasulullah disuruh, diperintah oleh Allah, wa qur rabbi zidni ilma. Katakan Muhammad, rabbi zidni, tambahlah aku ilmu. Artinya bahwa tambahan ilmu yang bisa mendatangkan hikmah itu juga bukan semata-mata karena banyaknya maklumat. Maklumat itu hafalan, tapi di situ yu'til hikmata man yasha. Banyak orang hafal. Saya diceritai oleh guru-guru kami di Masjidil Haram. Ada orang itu baca sejarah tarikh itu hafal semua. Namanya, tanggalnya. Suruh hafalkan Quran nggak bisa, nggak mampu dia, nggak bisa. Itu berarti terhalang. Dia hanya, ya memang hafal sejarah bagus, sejarah Islam,
secara Islam pokoknya bagus. Cuman kalau orang dihalangi dari hafalan Quran, dia akan jauh dari hikmah, karena Al-Quran itu adalah sumber dari hikmah. Ini kalau menginginkan hikmah, pasti sumbernya harus disuburkan. Lalu berdoa, karena hikmah itu tidak semata-mata datang dari hafalan saja, tapi itu adalah pemberian khusus dari Allah. Saya kira ini baik, namanya minal fatrah ilal hikmah. Kadang lengkapnya kan minal bid'ati ilal sunnah, minas syirki ilal ikhlas, minal dhalalati ilal hidayah. Ya Allah, pindahlah kami dan orang Islam dengan Al-Quran ini dari kesesatan kepada kebaikan, dari syirik kepada tauhid, dari riya kepada ikhlas, minal fatrah ilal ijtihad. Bisa dari asalnya yang kosong, bingung, tidak bisa menentukan arah, tapi bisa memiliki ijtihad yang benar, keputusan yang benar. Ijtihad itu bukan di musyawarah lah ya, berdasarkan ijtihad imam kelompok, imam desa setelah musyawarah didamping oleh mubalik tugasan. Bukan, ijtihad itu adalah kebijakan seorang alim berdasarkan ilmu, nah, yang sudah sampai ke level ijtihad ya. Nah, baik, insyaallah cukup pertemuan kita malam ini. Kita lanjutkan yang mampu, yang kuat untuk lanjut beritikaf. Jazakumullah khairan, barakallahu fina wa fikum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.